Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itulah menjadikan kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang untuk bisa berdiri kemudian memerlukan bantuan Allah. Kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba untuk melangkahkan satu kaki pun kita memerlukan bantuan Allah. Lebih daripada itu adalah ketika kita hendak menelan air minum saja, itu juga kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi apapun kita itu kemudian membutuhkan dan sangat membutuhkan Allah SWT. Maka ungkapan kebutuhan kita kepada Allah adalah ungkapan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri meninggalkan Allah, tidak. Tapi kita selalu melibatkan Allah. Dari mana kemudian kita melibatkan Allah adalah ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itulah kemudian ungkapan menunjukkan bahwa kita perlu bantuan Allah. Bi yang bermakna isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan, itu adalah bi. Maka di saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saat itu juga, detik itu juga kita melibatkan Allah dalam aktivitas yang kita rencanakan. Oleh karena itulah kekuatan kita, spiritual kita, spirit Bismillahirrahmanirrahim yang menjadikan kita itu kemudian menjadi kuat karena Allah. Dan kita berada di sini juga karena Allah SWT, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini 2 hari terakhir kita mendapatkan kabar yang tidak enak. Misalkan kalau kita menyebutkannya adalah dengan istilah felisida ya. Istilahnya adalah felisida. Adalah satu perilaku perbuatan yang tidak baik. Kali itu satu istilah yang kemudian dipakai untuk menggambarkan ketika, mohon maaf nih, orang tua membunuh anaknya. Orang tua membunuh anaknya. Dan kemudian 2 hari yang lalu, kalau sesuai dengan berita ya, itu adalah kemudian ada ibu tiri yang diberitakan, diinformasikan membunuh anaknya. Ibu tiri. Nah jamaah rahimakumullah, kalau kita masih bisa melihat dan membaca kemudian menggali, ya namanya penyesalan orang tua sang ayah adanya di belakang. Anak ini adalah tinggalnya di pondok, sekolah kemudian tidak ingin pulang karena memang libur, mau adalah pulang. Tidak lama di rumah kemudian dapat perlakuan yang kasar. Dari KPAI Mbak Diah yang asli Jogja pun telah mengkonfirmasi terhadap tim medis yang ada di rumah sakit, memang ada luka yang tidak wajar. Misalkan di leher, di bagian, tadi saya lihat di bagian kaki, itu yang kemudian kalau kita bilangnya melocot, kembang. Karena sudah melocot itu berarti sudah kulitnya itu sudah ada terkelupas. Kalau kemudian melepuh itu masih ada kulitnya ini dan ada kulitnya. Apa yang kemudian kita mau kita bahas pada sore kali ini adalah kemudian kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-31, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Surah Al-Isra ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Wala taqtulu, dan janganlah kalian semua
membunuh auladakum, anak-anak kalian. Jadi jangan kalian itu membunuh anak kalian. Jadi ini memberi makna an-nahy, larangan. Larangan dari Allah, siapa yang melanjutkan dan meneruskan dan melanggar larangan itu berarti dia telah melanggar perbuatan dosa. Lanya di sini adalah lanahi, bukan lanafi. Kalau lanafi artinya adalah tidak. Kalau lanahi artinya adalah jangan. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaq, karena takut miskin. Ayo khaufa an tabtaqiru fi thaniyal hal. Jadi karena faktor kemiskinan, faktor ekonomi. Kalau Bapak Ibu bertanya, Ustaz, nggak mungkin Ustaz ada anak membunuh, ada orang tua membunuh anaknya. Bagaimana kita mengatakan tidak mungkin? Berita kemudian sudah terjadi, sudah tersebar, peristiwa juga sudah terjadi, pelakunya sudah kemudian diidentifikasi dalam kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya, ya. Maka kemudian ada perilaku yang kemudian sampai setega ini menghilangkan nyawa orang tanpa hak. Satu, korban tidak berhak untuk dihilangkan nyawanya. Yang kedua, pelaku bukan orang yang berhak untuk menghilangkan nyawanya. Maka jamaah rahimahumullah, qatlul amdi dalam Islam, membunuh secara sengaja, terencana, terorganisir, itu kemudian tempatnya adalah di neraka jahanam, pelakunya di neraka jahanam. Sekalipun kemudian pelakunya mengatakan, wah saya udah bebas, gak apa-apa, saya siap menanggung resiko, yang penting dendam terbalaskan, sakit hati terbalaskan. Ingat, masih ada akhirat. Ingat, akhirat itu lebih lama daripada di dunia. Selama-lamanya kemudian kita tinggal di dunia, Bapak Ibu, paling banter berapa tahun tuh manusia di dunia untuk generasi kita? 80 tahun sudah lama atau masih sebentar, Bapak Ibu? Sudah lama. 100 tahun lama. 100 tahun itu bandingannya, kita mengatakan lama karena kita masih di dunia. Jika kemudian kita bandingkan dengan akhirat, itu sangat sebentar, Bapak Ibu. Sangat sebentar. Jika satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia, maka satu-satu seperberapanya. 1/10 berarti 2,4 jam. Hidup di dunia 2,4 jam. Sedangkan di akhirat itu kemudian lama. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, setiap perilaku yang terhembus ke dalam diri kita untuk kemudian dilakukan dalam bentuk kemudian godaan, bisikan, bentuk pelanggaran, maka kita harus berpikir. Apa yang dipikirkan? Pikir akibatnya apa? Dan di mana? Bagaimana? Berapa lama? Dengan siapa? Kita dipikirkan. Sehingga ada satu istilah adalah berpikir sebelum bermaksiat. Apa yang dipikirkan sebelum maksiat? Nanti nggak jadi maksiat, Ustaz. Justru itu nggak jadi maksiat. Jangan bermaksiat. Dengan berpikir demikian, itu menahan diri kita, mencegah diri kita agar tidak bermaksiat. Karena kemudian kita mengetahui sebab akibatnya yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jadi faktor terjadinya pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua adalah karena faktor ekonomi. Himpitan ekonomi, masalah ekonomi. Kita juga kemudian bukan peristiwa pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Anak berapa tahun? 13 sampai 14 tahun karena meminta dibelikan buku sama pena sama ibunya. Kalau saya membaca kisah agak panjang dikit, anak ini kemudian harapannya tidak mau merepotkan orang tuanya. Ada anggapan seperti itu, tidak mau merepotkan orang tua. Tapi dia sudah menyampaikan maksud, tujuannya sudah disampaikan, keinginan dia sudah disampaikan orang tua. Minta uang untuk beli buku dan pulpen. Kalau dikisarkan 10.000, jamaah rahimahullah, memang bagi yang berada 10.000 itu bukan angka yang besar, bukan. Itu angka yang kecil, iya. Tapi bagi yang tidak, yang kemudian prasejahtera, itu angka besar, Bapak Ibu. Sehingga bagi kita yang kemudian Allah kasih ketercukupan rizki, kemudian kita menjadi orang yang berhemat, menjadi orang yang kemudian pandai dan bijak menggunakan uang, tidak mengabur-ngaburkan uang,
Tidak kemudian menyepelekan uang. Mohon maaf, kadang ada uang 10.000 diuel-uel dibuang. Cuma 10.000 siap. Masih banyak yang besar lebih banyak tuh. Masih banyak. Ini cuma 10.000 sebuah kuat. Nah, hati-hati. Jangan menyepelekan uang seperti itu. Bahkan kami misalkan ketika bersih-bersih buku, kalau ada 500 perak, ambil. Ambil. Ini sangat berarti. Ada 100 perak, ambil. Ambil. Kemudian taruh kemudian di tempat yang baik dalam bentuk infak, sedekah, dan sebagainya. Wala taqulu auladakum khasyata imlaq khafa an tabtaqiru fi thaniyal hal. Walihada qaddama al-ihtimama bi rizqihim. Oleh karena itu, karena orang membunuh anaknya karena takut mati, oleh karena itulah Allah kemudian menyebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu, dan kami, yaitu Allah, narzuquhum, kamilah yang memberi rizki kepada mereka, anak-anakmu, wa iyyakum, dan kalian wahai orang tua. Karena ketakutannya adalah masalah ekonomi, sehingga bunyi ayat berikutnya adalah nahnu, dan kamilah, memberi makna penegasan. Kami narzuquhum, yang memberi rizki pada mereka. Kami ini tanggung jawab terhadap rizki mereka. Kami itu adalah Allah. Allah itu Esa. Kenapa dibahasakan dengan kami? Meninggikan tingginya kedudukan Allah. Syaraf kedudukannya. Martabahnya Allah. Bukan menunjukkan tentang kuantiti. Bukan menunjukkan kuantitas jumlah. Bukan. Tapi lebih pada kedudukannya. Ada di dalam kitab Tawal. Kayak Sa'duddin Tahtazani. Sa'duddin Tahtazani. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kemudian ketika menjadi orang tua, ketika kemudian kita menjadi orang tua, memiliki anak yang usia pernikahan, baik lelaki maupun perempuan masuk usia pernikahan, ada baiknya kita tuh menanyakan, Mas, sudah siap nikah? Kita selaku orang tua mengawali, Mbak, sudah siap nikah belum? Gitu. Kita mengawali karena itu masih bagian daripada tarbiyah kita terhadap anak-anak kita. Apa kemudian setelah pertanyaan itu? Kalau sudah siap, sudah ada calon belum? Kalau belum ada, bagaimana yang diharapkan, diinginkan? Jadi kemudian kita bekerja sama dengan anak dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika anak belum siap, sampaikan kepada orang tua, Pak, selama tahun ini saya belum siap untuk menikah. Jadi, kenapa Kak belum siap? Itu Mbak belum nikah, Mbak dulu, nanti baru saya. Boleh kan seperti itu? Boleh-boleh saja. Kakak berada sehingga kemudian menjadi tetap rukun. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat, jika tidak salah, 38% sekian, itu anak perempuan tumbuh tanpa dibersamai profil sang ayah. Tanpa kehadiran profil sang ayah. Jadi berarti generasi Gen Z dan kemudian milenial, beberapa milenial, tapi lebih pada Gen Z-nya. Maksudnya apa? Jika profil sang ayah tidak hadir dalam tumbuh kembang anak, khususnya anak perempuan, bahkan anak perempuan memiliki status sendiri dalam memilih calon suaminya. Karena anak perempuan belum tentu mengetahui karakter laki-laki, belum mengetahui psikologi laki-laki, justru orang tua, bapak itulah yang paham karakter laki-laki. Ketika dia tidak ada di dalam tumbuh kembangnya sang anak, maka sang anak perempuan bisa jadi salah memilih imam atau kepala rumah tangga atau pasangan hidupnya, karena tidak didampingi oleh orang tua. Sehingga kita, bapak-bapak, kita selaku orang tua laki-laki, maka harus hadir. Harus hadir. Hadir itu kemudian menunjukkan tugas tupoksi, tugas pokok fungsi kita sebagai orang tua di hadapan putra-putri kita. Maka kemudian kita menjadi menyapa anak perempuan. Mbak, sudah siap belum? Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa. Fokus, tenang ya. Kadang kemudian sudah berusia, kemudian tetangga atau orang lain, kadang juga ada yang julid. Kamu sudah tua, Pak, belum nikah, menjadi perawat tua. Itu kan kemudian orang tua hadir untuk menguatkan psikologi anak. Ya tentunya mohon maaf, tidak ada lah kemudian yang wanita normal kemudian terus memilih, saya tidak mau menikah dan nanti ngurus anak orang lain. Ya, orang tua harus hadir. Orang tua harus hadir untuk menguatkan sisi psikologi sang anak dalam kondisi tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian ketika kita melaksanakan tupoksi kita selaku orang tua terhadap anak, kan melihat situasinya.
Kalau anak usia pendidikan, maka kemudian kita kasih bimbingan pendidikan. Jika anak kemudian belum paham masalah kemudian ilmu agama, kita hadir menjadi guru bagi anak-anak kita. Kalau anak kemudian dalam kondisi yang perlu teman cerita, kita hadir sebagai teman untuk mendengarkan cerita sang anak. Jadi, orang tua yang harus mengawali. Bagaimanapun juga Bapak Ibu, orang tua itu pengalamannya lebih panjang dan lebih banyak dari pengalaman sang anak. Ngapunten deh. Sekalipun anaknya itu sudah kemudian pendidikan lulus S1, lulus S2 ketika belum nikah ya, itu masih kalah pengalaman dengan orang tua. Yang mohon maaf kadang orang tua belum sampai S1 maupun S2. Tapi pengalaman hidup, kalau berbicara tentang pengalaman hidup, orang tua lebih pengalaman. Oleh karena itulah orang tua itu lebih paham, lebih pintar, lebih cerdas, lebih dewasa, lebih terbuka daripada anak-anaknya. Oleh karena itu ketika kita Bapak Ibu sekarang kemudian kita dikaruniai putra putri oleh Allah itu, bukankah dulu ketika kita masih kemudian sendirian berdoa agar dipertemukan dengan jodoh kita sesuai dengan spek yang kita minta, gitu. Kemudian Allah sudah kasih pasangan yang baik untuk kita. Kemudian melangsungkan akad pernikahan dan kemudian kita membaca sigot taklik. Saya kemudian Pak, masih ingat sigot taklik? Yang ada di buku nikah itu kan kedua dibaca, bahkan kemudian bagaimana memuliakan istri, istilah kemudian perempuan sang istri dimuliakan di dalam Islam oleh suaminya. Kemudian kita meminta karunia anak, Allah kasih anak kepada kita, putra putri kita adalah karunia dari Allah, titipan dari Allah. Ketika setelah Allah kabulkan permintaan kita, kemudian orang tua tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik, bukankah itu namanya juga mengabaikan amanat? Bukankah kemudian itu disebut sebagai orang yang abai, lalai terhadap tanggung jawab? Yang selama ini dia minta Allah kasih ternyata tidak ditunaikan. Bapak Ibu dan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang kita ya, karena kasus tadi kan kemudian kata orang tua takut miskin kemudian menghabisi anaknya. Ini bukan perbuatan yang baik, ini terlarang. Ya. Maka bagaimana kemudian kita melihat? Mari kita lihat bahwa peran ilmu agama dalam membina rumah tangga itu sangat penting. Karena membina rumah tangga tidak semudah membina tangga rumah. Kalau kita bangun tangga rumah, berapa hari selesai Mas? Bangun tangga rumah, kira-kira berapa hari selesai? Bikin tangga rumah. Sehari selesai, selesai. Tapi kalau kita bangun rumah tangga, itu berhari-hari, bertahun-tahun Bapak Ibu. Sehingga proses pembelajaran terhadap ilmu agama itu menjadi penting dan terus berlangsung. Oleh karena itu, yang bapak-bapak memiliki majelis taklim, ibu-ibu juga memiliki majelis taklim, anak juga memiliki majelis taklim. Sehingga kemudian nanti bisa saling belajar satu dengan yang lainnya. Maka Allah menegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, yaitu Allah, narzuquhum, yang memberi rezeki kepada mereka. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Narzuquhum, razaqa yarzuqu, narzuquhum. Artinya fi'il mudhari' yufidu makna tajaddud wal istimrar. Tajaddud itu sustainability, berkelanjutan, terus-menerus. Maka selama anak kita masih ada, selama itu Allah yang mengatur rizkinya, tidak perlu khawatir. Sudah ada rizkinya, Allah sudah mengatur rizkinya sampai habis rizkinya, baru nanti kemudian kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kita jamaah rahmatullah sampai habis rezeki kita sudah kita pakai, kita gunakan, kita optimalkan dalam penghambaan kepada Allah. Kalau sudah selesai batas waktunya, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka nahnu narzuquhum wa iyyakum wa fil an'am. Bahkan termasuk juga tidak hanya manusia saja yang Allah beri rezeki. Mohon maaf, binatang sekalipun Allah cukupkan rezekinya. Semua makhluk Allah cukupkan rezekinya. Jadi sebenarnya kemudian kalau kita memahami masalah konsep rezeki ini, kan rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya udah kalau gitu kita pasrah bongkoan saja. Pripun pasrah bongkoan Bapak Ibu? Duduk, kemudian hongkang-hongkang, kemudian topang dagu, kemudian nggak bekerja, itu pasrah bongkoan. Dan itu kemudian yang tidak diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berikhtiar.
Walladzi jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang kemudian bersungguh-sungguh untuk menjemput rezeki Allah, untuk menjemput rezeki hidayah dari Allah, untuk menjemput petunjuk dari Allah, ada usaha, ada ikhtiar. Lanahdiyannahum subulan. Allah tunjukkan jalannya. Allah tunjukkan jalannya. Allah akan tunjukkan jalannya kemana dia harus melangkah. Ini menjadi penting untuk kita ketahui. Maka nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, kepada anak-anakmu itu, wa iyyakum, dan kalian. Artinya kita satu orang pun nggak bisa kemudian memberi rezeki kepada anak kita. Nggak bisa melalui tangan kita, ya boleh jadi melalui tangan kita. Tapi asal rezekinya itu dari Allah. Bukan dari usaha kita, bukan dari jerih payah kita masing-masing. Bukan, Bapak Ibu. Inna qatlahum, sesungguhnya membunuh mereka itu kana khit'an kabira, itu adalah kesalahan besar. Dzamban azima. Dzamban azima adalah dosa yang besar. Maka salah satu dari istanibul mubiqat, jauhilah dosa-dosa besar. Kalau dalam 7 atau 9 dosa besar itu, salah satu adalah membunuh nyawa atau jiwa yang tidak bersalah. Kenapa? Karena dia mengambil hanya Allah. Allah yang berhak kemudian mematikan hambanya, tapi ini direbut oleh hamba yang lain, manusia yang lain, dan dia membunuhnya. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak menyelesaikan masalah. Membunuh orang lain tanpa kemudian dasar yang diperbolehkan, itu tidak bisa. Karena darahnya seorang muslim, apalagi itu kemudian menjadi terjaga. Hifdun nafs, menjaga jiwa itu menjadi penting. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul dzambil a'dham, ayyul dzambi a'dham. Dosa apa? Dosa apa yang paling besar? Ayyul dzambi a'dham. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Diciptakan oleh Allah, setelah diciptakan kemudian berbuat syirik terhadap zat yang telah menciptakan. Nggak boleh. Maka kemudian dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Artinya adalah tidak diampuni itu ketika pelakunya tidak meminta ampunan pada Allah, Allah nggak akan ngampuni. Gitu. Allah nggak mau. Tapi boleh jadi ada dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anak Adam. Kemudian tanpa dia meminta maaf, Allah ampuni. Bisa jadi. Tapi kalau dosa syirik itu tidak Allah ampuni. Sampai dia pelakunya betul-betul tobatan nasuha. Lanjutannya dari hadis adalah qultu, kemudian saya bertanya, summa ayyu Rasul, kemudian apalagi Rasul setelah berbuat syirik, itu dosa paling besar. Qala antaqtula waladaka khasyata ayyam'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Bayangkan Bapak Ibu. Orang tua khawatir kalau nasinya diambil sama anaknya. Orang tua khawatir kalau misalkan minumannya diambil sama anaknya. Orang tua khawatir kalau hartanya diambil sama anaknya sehingga anak itu dihabisi, dibunuh. Itu termasuk dosa besar. Ya kan? Oleh karena itulah kemudian menjadi dosa besar. Summa ayyu, qultu summa ayyu. Kemudian saya bertanya, Rasul, kemudian apa lagi? Kemudian qala antuzaniya bihalilati jarika. Kau berzina dengan tetanggamu. Nah, ini adalah kemudian termasuk dosa besar. Maka kalau kita membahas terkait dengan hakul jiran, hak-hak dalam bertetangga termasuk adalah menjaga hubungan baik dengan tetangga. Pelanggaran yang besar adalah, mohon maaf, ketika berzina dengan tetangga. Itu termasuk pelaku dosa besar. Zina itu dosa besar. Tetangga itu seharusnya menjadi orang yang harus dijaga, dilindungi, dihormati, kemudian dizinai. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, belajar dari surah Al-Isra ayat yang ke-31 dengan peristiwa yang kemudian kita sebut dengan felisida tadi,
Maka ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Yuk Bapak Ibu, Ayah Bunda, yang Allah kasih putra-putri sekarang tinggal bersama kita di rumah kita, jaga dengan baik-baik. Bapak Ibu tidak sendirian. Ada masjid. Jika mendapatkan kesulitan dalam mendidik anak, sampaikan kepada masjid. Ada takmirnya. Karena Bapak Ibu bagian daripada jamaah masjid, sampaikan ke masjid. Memang sudah sepatutnya masjid itu kemudian menjaga dan merawat jamaahnya. Kalau misalkan, mohon maaf, anak kemudian waktunya makan tidak dapat asupan gizi kurang, bukan karena orang tuanya kemudian pelit, karena memang tidak ada masjid, kembali ke masjid. Bapak Ibu. Termasuk ketika kita punya kelebihan rezeki, sampaikan ke masjid. Masjid, saya punya kelebihan rezeki, ada sekian juta, silakan dipakai. Mungkin ada orang lain membutuhkan. Oleh karena itulah kemudian masjid menjadi tempat membangun peradaban. Disinilah kemudian kita kembali, disinilah kemudian kita duduk bersama. Kalau misalkan Bapak Ibu, mohon maaf, sedang dapat ujian, anak ketika dididik, diarahkan agak kemudian terlambat menerima, atau kemudian enggak untuk mendengarkan nasihat orang tua, ada masjid juga. Sampaikan ke masjid, biar nanti kemudian kita bahas di masjid bagaimana caranya. Perlu diadakan kegiatan apa. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, jika kemudian kasus pembunuhan Devi apa bahasanya tadi, Felisida itu, maka kemudian ada di surah Al-Isra ayat 31 adalah kemudian kita memperkuat basis-basis ilmu agama pada orang tua. Pesan untuk anak-anak. Nah, ini pesan untuk anak-anak. Anak-anak yang kemudian sudah Allah kasih karunia, bisa berpikir, apalagi kemudian sudah memiliki penghasilan, sudah kemudian bisa dialog dengan orang tua, bantulah orang tua dalam melaksanakan amanat Allah. Apa itu? Jadi anak yang nurut dalam kebaikan. Itu sudah membantu orang tua. Jangan ada upaya balas dendam. Kemarin dalam satu kegiatan kami menemukan anak usia mungkin karena SD kelas 1. Dia tuh punya dendam dengan bapaknya. Ya kita seperti itu karena bukan anak saya, dan saya itu terjadi di depan saya sampaikan jangan dendam sama papa. Jangan dendam. Kamu kenapa dendam? Papa itu marah kalau ada teman saya main ke rumah teman saya dimarahin sama papa. Jadi saya dendam sama papa. Nah, yang mengimbangi ini ibunya, gak bagus untuk kemudian memberikan pemahaman yang betul terhadap anaknya. Inilah masalah keluarga juga menjadi bagian daripada urusan penting dalam membina masyarakat yang madani. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.